Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, molo dipangidohamu manangaha sianau merhite-hite guarhu pahtu pauk kumai. Demikian firman Tuhan. Amanginang, apa yang terbersit di pikiran kita ketika mendengarkan firman ini? Jika bagi saya, firman ini seringkali menjadi suatu ayat yang kita peralat. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang memperalat ayat ini untuk, mohon maaf, memperbudak Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi adanya sosok Tuhan itu kita pergunakan untuk memuaskan ego kita, memuaskan kepentingan kita, memuaskan keinginan kita sendiri tanpa mau mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari firman ini. Apa tujuannya Yesus dan apa konteksnya Yesus meminta menyampaikan kepada para murid bahwa jika mereka atau jika kamu katanya meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kenapa saya katakan kita sering memperalat ini? Misalnya, ketika COVID, misalnya salah satu contoh, Amanginang. Ketika COVID, semua orang terkena imbasnya. Baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, bahkan tidak sedikit orang yang kehilangan nyawanya pada saat itu, yang meninggal dunia. Ada beberapa berita pada saat itu, ada satu berita yang saya ikuti, seorang pengkhotbah yang meninggal di gereja di luar HKBP, lalu para pengikutnya atau keluarganya begitu meminta kepada Tuhan untuk si pengkhotbah ini dihidupkan kembali. Jadi mereka tidak menerima orang-orang tim medis untuk segera menguburkan si pengkhotbah yang meninggal ini, tapi mereka katanya mau bergain, mau tawar-menawar dulu dengan Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya karena mereka kutip firman ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Begitu kira-kira permintaan mereka. Jadi mereka bergaining kepada Tuhan supaya minta, yakin dan percaya dalam nama Yesus apapun bisa dilakukan begitu. Jadi mereka tidak mau menerima hal yang seperti itu ketika seseorang meninggal dunia, begitu, itu menjadi hal yang mereka tolak, begitu. Atau ketika hal-hal yang lain, sakit penyakit di dalam tubuhnya, mereka menolak sakit penyakit
Ketika meminta kepada Yesus akan dijawab begitu. Nah, maka perlu kita perhatikan mengenang bahwa yang disebutkan di ayat ini atau di sepanjang perikop ini kalau kita baca adalah tentang pemeliharaan. Ketika Yesus menjanjikan kepada para muridnya bahwa dia akan memelihara mereka, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka berjalan sendirian. Tuhan Yesus akan memenuhi segala keperluan mereka, kebutuhan mereka dalam pengabaran Injil, dalam penyebaran kabar baik, dalam penyebaran berita sukacita tentang keselamatan. Jadi mereka tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan tidak dibiarkan berjalan sendiri? Apakah para murid itu tidak akan mengalami rintangan dan halangan? Tidak juga. Sebagaimana kita tahu, para murid yang 12 orang pun melayani, mengabarkan berita sukacita dengan susah payah. Dengan susah payah. Artinya, bukan ego mereka yang mau dipenuhi di sana. Bukan permintaan yang memenuhi ego mereka, tetapi di dalam pemberitaan Injil, pemeliharaan di dalam pemberitaan Injil. Sekiranya saya ketika mau berkhotbah meminta Tuhan jangan turunkan hujan, tetapi Tuhan turunkan hujan. Bukan berarti firman ini tidak berlaku, tetapi permintaan saya yang salah dalam hal ini. Artinya, biarlah dalam pemberitaan firman ini, mau hujan mau enggak, pelayanan pemberitaan firman harus berjalan. Fokusnya adalah ke pemberitaan firman ini. Fokusnya adalah supaya berita sukacita itu tetap berjalan, tetap sampai. Jadi fokusnya bukan ke diri saya, tetapi fokusnya ke pemberitaan firman itu. Maka para pemberita firman juga akan demikian, akan tahu fokusnya di mana. Orang-orang percaya juga akan tahu, akan tahu, memahami bahwa fokus doanya ada di mana, bukan ke dirinya sendiri, tetapi bagaimana caranya kabar sukacita ini bisa sampai. Dengan demikian, kita akan mengimani bahwa apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, Dia akan melakukannya, memenuhi keperluan kita untuk pemberitaan firman. Apa-apa saja itu, keberanian, sukacita, kedamaian. Artinya itu juga yang kita cari. Apakah ketika kita minta kedamaian Tuhan, kami minta kedamaian dalam pemberitaan firman, dalam ibadah kami, ternyata ada ibadah yang dikacaukan oleh orang-orang di luar kekristenan. Ternyata ada bencana alam dan yang lain-lain. Itu juga adalah usaha kita. Ketika kita katakan, ora et labora, bekerjalah sambil berdoa. Kita berdoa, kita mendoakan kedamaian, tentu kita akan diberikan masalah untuk mencapai kedamaian itu. Kita meminta keakuran dengan saudara-saudara kita meminta kedekatan, begitu kita akan diberikan bencana untuk kita selesaikan bersama-sama. Itu juga adalah bagian dari Tuhan untuk memenuhi permintaan kita tadi, permohonan kita tadi. Biarlah dengan caranya. Biarlah kita meminta dan Tuhan memberikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan memenuhi semuanya itu keperluan kita untuk memberitakan sukacita, memberitakan Injil, tapi bukan dengan penyelesaian dengan cara yang kita pikirkan, tetapi biarlah itu berjalan dengan cara yang Tuhan pikirkan. Tuhan, kami ingin ibadah di tempat yang baik, kita katakan. Bukan, Tuhan akan jawab, tapi bukan sesuai dengan yang kita pikirkan itu, tapi biarlah itu berjalan sesuai dengan yang Tuhan pikirkan. Tapi kita yang pertama sekali kita harus yakin dan percaya, mengenang bahwa ketika kita meminta sesuatu di dalam namanya, Dia, Tuhan kita itu akan melakukannya, tetapi bagaimana caranya? Biarlah Tuhan yang menentukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, menguatkan kami, kembali meneguhkan kami bahwa Engkau ya Bapa akan memelihara kami, meneguhkan kami dalam setiap pemberitaan firman. Biarlah kami setiap orang yang percaya dapat juga bertugas ya Bapa, mengemban tanggung jawab untuk dapat memberitakan firman-Mu kepada setiap orang, dimulai dari keluarga kami sendiri, diri kami, orang-orang di sekitar kami, dimanapun Kau perbolehkan kami berada, kami menjadi sumber pemberitaan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan kami,
Kami yakin dan percaya Engkau akan memelihara, meneguhkan kami, memenuhi kebutuhan kami dalam setiap tugas pemberitaan firman. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.